menyatakan rasa kecewa yang luar biasa kepada Menko Marves Luhut Panjaitan yang ditunjuk sebagai tim yang mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng. Jangan jadikan Ukraina kambing hitam hancurnya harga TBS sawit. Pengelolaan industri Indonesia yang carut-marut. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bertanggung jawab anjloknya harga TBS dan CPO. Tidak dengan membuang badan dengan menyebut hancurnya harga karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak. Dedi berpendapat anjloknya harga TBS sawit petani ini adalah akibat kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng serta tingginya beban pungutan ekspor dan flushing out. Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. Harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO-nya tidak bisa berjalan normal. Saat demand global menurun nyaris 30%, harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga perekonomian. Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan minyak nabati. Dan itu didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia. Salah satunya, minyak bunga matahari dari Ukraina. Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit Indonesia yang carut-marut, bukan semata-mata karena pengaruh global. Oleh karena itu, menurut Dedi, jalan keluarnya adalah memperbaiki mata rantai produk sawit di mana jaminan pasokan dalam negeri terjaga baik volume maupun harganya. Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!